Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat hafizakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat, sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita menuju rumahnya di antara rumah-rumah Allah di muka bumi ini, yaitu di Masjid Bilal bin Rabah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang terbaik, sehingga tidak perlu lagi kita seorang muslim mencari contoh-contoh teladan selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita diperintahkan untuk mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hakikat cinta kita kepada beliau bukan hanya menjadikan lisan kita fasih untuk selalu berselawat kepadanya, tapi hakikat cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita mencontoh setiap jengkal kehidupan yang telah beliau contohkan dalam sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita berharap Jumat ini menjadi Jumat terbaik dari sekian Jumat yang pernah kita lalui. Oleh karenanya, agar Jumat ini tidak menjadi sia-sia, mari tahan sejenak lisan kita dari berbicara saat khatib sedang berkhutbah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dipandang tidak lengkap, tidak sah suatu khutbah Jumat jika tidak menyertakan wasiat pesan-pesan takwa dalam pesan khatib yang disampaikan pada setiap jamaah yang datang di khutbah Jumat yang dimaksud. Hadirin sekalian, mengapa takwa itu penting? Saking pentingnya, setiap khatib minimal sepekan sekali dalam Jumatnya mengingatkan, wahai jamaah sekalian, wahai hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Lantas kemudian mengutip surah Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai semua orang yang telah menyatakan dirinya beriman, tingkatkan takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh
dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, jika kita mencoba membaca, menelaah, menghitung, menganalisis ayat dalam Al-Quran yang kurang lebih berjumlah 6.236 ayat, 114 surah, 30 juz, maka kita akan mendapati bahwa kata takwa dan turunan-turunannya dalam Al-Quran paling sedikit terdapat 240 kali, yang dimana dari 240 itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian yang menjelaskan mengapa kita mesti bertakwa, dan yang kedua tentang petunjuk bagaimana cara kita bertakwa, meningkatkan takwa tersebut. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang pertama, mengapa kita mesti bertakwa? Yang mencipta kita Allah, yang menata hidup kita adalah Allah, yang tahu tentang kita adalah Allah. Maka dengan semua penjelasan itu, Allah menegaskan kepada kita bahwa jika setiap hamba yang Allah cipta itu mampu bertakwa, maka yang pertama Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan semua urusan kehidupannya. Semua jenis kesulitan yang mungkin kita hadapi dalam hidup akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak punya masalah, bukan tidak punya kesulitan. Di sini, di madrasah, yang belajar mungkin punya kesulitan. Guru yang mengajar mungkin punya kesulitan. Sebelum berangkat dari rumah mungkin ada masalah di rumah tangganya. Di jalan mungkin kita mendapatkan masalah. Karena tidak ada orang yang hidup yang tidak mendapatkan masalah dalam hidupnya. Karena masalah itu dihadirkan oleh Allah untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Dalam menghadapinya bukan ingin membuat kita hidup dalam masalah. Tapi ada di antara kita yang sebelum menghadapi masalah itu diringankan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seakan-akan tidak punya masalah. Dengan senyum selesai masalah, atau bahkan belum senyum masalahnya sudah selesai. Tapi ada juga yang tidak pernah tersenyum karena tidak selesai masalah-masalahnya. Maka syaratnya dari Allah, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan siapapun yang meningkatkan takwanya, maka perhatikan kalimatnya, Allah menggunakan fi'il mudhari. Paling mudah disampaikan dalam pendekatan bahasa Inggris, present continuous future. Yattaqillaha, meningkatkan takwanya sekarang, terus sampai di masa depan. Maka Allah akan mudahkan, Allah akan berikan suatu jalan keluar, makhraja. Allah menggunakan kalimat bentuk nakirah tanpa alif lam, menunjukkan bahwa apapun masalahnya maka Allah akan kasih solusinya. Jadi syarat pertama, kalau kita ingin hidup mudah, dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan, maka bukan dengan uang. Jika kalau kita bekerja untuk mendapatkan uang yang tujuannya supaya memudahkan hidup, maka itu adalah orientasi yang salah. Karena ternyata banyak orang yang uangnya banyak tidak mampu menyelesaikan masalahnya. Maka jangan disimpulkan kalau banyak uang itu mampu menipiskan persoalan. Justru terkadang yang uangnya banyak, tekanannya banyak. Banyak uang, banyak persoalan, dan tidak sedikit yang tidak punya uang. Ketika ia punya masalah, maka ia akan mendapatkan solusi terbaik mengatasi masalah tersebut. Maka jangan dikira yang punya kedudukan, punya jabatan tinggi, tidak punya masalah. Semakin tinggi, semakin kencang anginnya. Semakin tinggi, semakin deras persoalannya. Maka ternyata jika jabatan tinggi, uang banyak, ilmu luas, tapi dengan itu belum tuntas masalahnya, Allah mengatakan, cek takwanya, cek takwanya. Kemudian Allah lanjutkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pun demikian dengan rizki yang tadi disebutkan, uang itu rizki, kebahagiaan itu rizki,
kedudukan itu rizki, keturunan itu rizki. Tapi jika kita kaya tapi gelisah, tidak ada nilainya. Maka ketenangan, keturunan, kekayaan, kedudukan, ketika disebutkan dengan nama rizki, yang kita menginginkan yang melimpah dari sisi yang tidak terduga, yang artinya jangankan kita usahakan, yang tidak kita fikirkan pun bisa datang, maka Allah memberikan syaratnya, yaitu takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selanjutnya, di sini ada siswa yang belajar, ada guru yang mengajar. Maka ada rahasia besar dalam Al-Quran. Kalau ingin ditambah pintarnya oleh Allah, bahkan diajarkan langsung seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir, sebagian menyebutnya nabi, sebagian menyebutnya orang soleh yang bukan nabi, tapi semua sepakat bahwa Nabi Khidir ilmunya diajarkan langsung oleh Allah. Allah menyampaikan, menspesialisasikan dengan kalimat min ladunna ilma. Ilmunya itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa syarat supaya kita dibuat pintar, diberikan kepintaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau standar, kalau ingin pintar standar, belajar kita pasti pintar. Tapi kalau ingin melewati batas standarnya, maka iringi pembelajaran dengan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah di akhir ayat 282, Allah berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Dan tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan padamu tambahan-tambahan pengetahuan. Maka takwa bila ditingkatkan, salah satu manfaatnya yang kita bisa peroleh yaitu meningkatkan kecerdasan dan menambah kepintaran. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka yang kedua, bagaimana cara kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan singkat, khatib menyampaikan ada dua dimensi. Yang pertama, al-bu'du rabbani, dimensi rabbani, dimensi spiritual. Wujudnya adalah ibadah ritual. Salat itu takwa, menghafal Al-Qur'an itu takwa, puasa itu takwa. Jadi kalau kita saat ini ingin pintar, ingin kaya, ingin punya kedudukan tinggi, ingin bahagia hidupnya, kita tingkatkan takwanya. Caranya bagaimana? Quran surah Al-Baqarah ayat kedua dan ketiga yang kita hafal. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang muttaqin di sini? Siapa orang yang bertakwa di sini? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yaitu orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada hal yang gaib dan mendirikan salat. Maka jaga salat kita. Tambah. Untuk meningkatkan takwa, kita tambahkan kualitas salat kita dan kuantitasnya. Jangan hanya mencukupkan dengan yang 5 waktu, tambah dari yang 5 waktu itu. Sebelum subuh ada salat sunnah qabliyah subuh, tunaikan. Maka itu adalah ciri orang yang meningkatkan takwanya. Ketika hanya ada orang lain yang hanya salat 5 waktu, kita tambah dengan sunnahnya sebelum zuhur, ba'diyah zuhur, dan seterusnya. Maka itu adalah ciri orang-orang yang meningkatkan takwanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jika kita mampu menambah itu, yang belajar, siswa-siswa, maka Allah akan mudahkan, Allah akan tambah kepintarannya. Karena tidak ada satupun orang yang pintar di masa lalu kecuali mereka hebat salatnya. Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, kita tarik ke zaman sahabat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar dan sebagainya. Maka mereka adalah orang hebat yang dulu juga hebat salatnya. Yang kedua, bagaimana cara kita meningkatkan takwa? Yaitu mempelajari Al-Quran, membacanya, rajin membaca, rajin menghafal. Riset menunjukkan secara ilmiah, ada penelitian di London, di Inggris, dari seorang doktor yang berasal dari Maroko. Penelitian yang mengatakan bahwa ternyata penghafal Al-Quran itu, jika ia benar menghafalnya, maka akan meningkatkan kecerdasannya 3 kali lipat dari orang biasa.
Kenapa? Kata peneliti ini, karena dalam Al-Quran ada 52.000 kurang lebih kosakata yang dia hafal oleh para penghafal Al-Quran. Sehingga kalau dia menghafalnya dengan benar, dengan niat yang tulus, dengan niat yang lurus, maka Allah pasti akan melipatkan kepintarannya dibanding orang biasa. Dan yang terakhir, sebagai penutup khutbah Jumat ini, yang kedua, kalau tadi adalah dimensi Rabbani, yang kedua adalah al-bu'dul ijtimai, yaitu dimensi sosial. Kaitan hablum minallah, maka kaitannya dengan Allah. Allah yang punya solusi, dekati Allah ketika kita punya masalah. Allah yang punya ilmu al-alim, maka dekati Allah kalau kita ingin pintar. Allah yang punya rezeki ar-razzaq, maka dekati Allah kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang banyak. Tapi yang kedua, jaga hubungan dengan orang-orang dan makhluk di sekitar kita. Rajin sholat, tapi tidak taat kepada orang tua. Kata-katanya tidak baik, adabnya tidak baik, maka jangan diharap bisa pintar, jangan diharap bisa sukses. Kita berdagang, punya masalah dengan orang tua, silahkan dicek bisnisnya, pasti akan ada masalah. Demikian seterusnya. Cek hubungan dengan teman, cek hubungan dengan tetangga. Maka takwa itu bukan sekedar kita menjaga hubungan baik dengan Allah, tapi menjaga hubungan baik dengan sesama. Quran surah Al-Imran ayat 133 sampai dengan 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang selalu berbagi, yang suka menahan amarah, yang suka memaafkan orang lain, yang tidak suka bertengkar, mencela, merendahkan orang lain, dan ia mempunyai sifat-sifat yang baik, dan ternyata dia punya kepribadian yang baik. Semoga uraian singkat ini tentang rahasia takwa dalam khutbah Jumat ini, tentang pentingnya rukun Jumat yang ketiga ini, kita bisa pahami makna dan hikmahnya, sehingga kita mampu melaksanakannya minimal setelah kita menyelesaikan khutbah Jumat ini dengan meningkatkan dua ketaatan tadi, yaitu taat kepada Allah dengan menjalankan ibadah ritual dan taat kepada Allah dengan menjalankan ibadah sosial. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah
ولا عيبا إلا شترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.